ini kita akan belajar kembali menyambung pelajaran yang sebelumnya, itu tentang recall dan matrik ya. Di bagian sebelumnya saya tidak sempat mencoba recall itu, menjelaskan recall kemudian matriks ya. Cuma ada beberapa pengertian saja yang saya jelaskan. Nah, kita jelaskan kembali. Recall itu dapat menggunakan tanda tombol back up atau tanda atas atau kemudian tanda bawah ya. Nah, kemudian juga di mana recall ini baru berfungsi ketika kita sudah menuliskan beberapa perintah gitu ya. Jadi ketika kita sudah menuliskan beberapa perintah baru bisa kita menggunakan recall gitu. Nah, kalau kita baru mulai program gitu kan, maka tidak ada recall gitu. Nah, selanjutnya itu matrik ya. Jadi matrik ini adalah singkatan dari matrik. Jadi kita akan mencoba membuat matriks nantinya dalam MATLAB, baik yang dalam beberapa dimensi, ada yang 2x3, 4x4 dan 5x5. Kemudian ada juga seperti ones, zero, kemudian random. Apa yang dimaksud dengan nanti ini? Karena di sini di MATLAB ini dia menyediakan matriks ones gitu ya, zeros dan random, penyedia matriksnya. Jadi kita bisa uji kan nanti fungsi ini. Oke, kita coba dengan MATLAB-nya. Oke. Nah, kita buat coba pertama ini dia buktinya. Kalau kita tekan tombol up ya, di sini kan belum ada saya belum mulai command window gitu ya. Kita belum membuka command window gitu. Jadi bagaimana cara kita recall? Itu bisa kita menekan tombol up. Nah, ini ada beberapa bagian, ada beberapa history yang masih tersimpan di memori gitu ya. Beberapa perintah yang sudah saya jalankan di beberapa hari yang lalu gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mencobanya lagi, ini bisa kita clear. Misalnya kita coba A gitu. A ini akan error. Kenapa? Karena belum saya jalankan gitu ya. Nah, dia akan error. Undefined function or variable error. Jadi ketika kita menjalankan perintah yang lama gitu kan, maka dia akan error. Lalu perintah bagian apa saja yang boleh dipanggil ketika kita menggunakan recall untuk pertama kalinya, yaitu nama file. Ini nama file ini tidak akan error ya. Misalnya saya sini untitled mencari kecepatan .m. Di sini saya sudah pernah menjalankannya. Ini dia untitled mencari kecepatan. Nah, jadi .m-nya tak perlu ditulis. Jadi di sini dia sudah otomatis ya. Nah, kita akan coba panggil. Nah, dia tidak error. Kenapa? Karena dia file-file yang folder ini dia ada deklarasinya gitu. Dia ada deklarasinya. CLC meter jika dideklarasikan sebagai nilainya 1000, kilometer 1, waktu mobil sama dengan 1 gitu. Jadi dia tidak error. Lalu kenapa A tadi error? Karena dia belum dideklarasikan gitu. Kalau kita deklarasikan A, pernah A kita deklarasikan sebagai 4 gitu. Kita recall lagi A gitu kan. A ini. Gitu dia. Nah, kita panggil lagi A yang atas nggak apa-apa juga. Tetap 4 jawabannya gitu. Jadi ketika variabel itu sudah pernah kita deklarasikan, maka kita bisa recall. Itu yang dimaksud dengan recall. Nah, tekan tombol up atau down gitu ya untuk memilih beberapa perintah yang sudah pernah kita jalankan gitu. Di sini bisa juga dengan untuk menghapusnya kita CLC. Kemudian kita mengenal dari namanya matriks gitu ya. Ada matriks zeros, one, kemudian random gitu. Nah, kita akan mencoba beberapa matriks. Matriks itu ya kumpulan dari beberapa angka ya. Dan biasanya matriks itu ada tanda kurung sikunya gitu. Nah, kita mencoba matriks dan penulisan matriks ini seperti ini. 2, 3, 4, 5. Ini saya membuat matriks satu baris dengan 4 kolom gitu. Ada 2, 3, 4 dan 5. Di sini maka jika saya enter, maka A sama dengan matriksnya 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, di sini saya menggunakan spasi untuk memisahkannya. Bagaimana kalau saya gunakan cara yang lain gitu? Bisa
kita buat matrik B sama dengan kita menggunakan koma gitu, misalnya 1, 2, 3, 4. Oke, ini sama hasilnya gitu ya. Jadi matrik A dengan matrik B gitu ya. Matrik A dipisahkan dengan menggunakan spasi, sedangkan matrik B dipisahkan dengan menggunakan tanda koma gitu ya. Jadi cara mendeklarasinya beda, tapi tujuannya hasilnya sama gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menambah baris? Kalau ini kan menambah kolom ya, menambah kolom, spasi maupun koma maupun koma saja itu menambah kolom gitu ya. Sekarang kita bagaimana menambah baris gitu. Nah, untuk menambah baris kita menggunakan ya titik koma ya, menggunakan titik koma. Tapi kita buat 2 spasi, kolom berikutnya 4, kemudian kolom 3 kolom ya kita bikin ya. Kemudian kita bikin baris gitu. Baris yang keduanya mungkin menambah baris, ini saya kasih titik koma ya. Kemudian saya kasih baris yang kedua nih 4, kemudian spasi gitu, dan 5 spasi 6. Nah, ini matrik 2 baris 3 kolom ya. Nah, kita enter. Ini seperti hasilnya 2 4 5 2 4 6 4 5 6. Ini berarti 2 matrik C 2 kali 3. Untuk mengeceknya bagaimana kalau kita bingung umpamanya matrik kita lebih dari sini kan, ini kan termasuk kecil ya. 2 kali 3 ini bisa kita hitung dengan secara manual. Nanti bagaimana kalau matriknya kita mengerjakan satu matrik yang banyak sekali kolomnya gitu, daftarnya angkanya. Misalnya kalau kita import data dari Excel gitu kan, yang banyak itu kolomnya, kemudian barisnya juga banyak. Bagaimana cara mengetahui berapa elemen matrik itu? Kita bisa menggunakan perintah wall. Oke. Nah, ini dia. Nah, bisa dengan menggunakan perintah wall. Perintah wall itu berfungsi untuk memanggil apa saja yang aktif gitu. Nah, yang aktif di sini kita A, B, C gitu. Jadi kemudian jarak model, kecepatan model ya. Jadi di sini kalau untuk memanggil wall itu variabel apa saja yang aktif dia akan memanggil, anggap sebagai variabel aktif. Dan ini isinya semua yang ini sama dengan workspace. Ada A, B, C, kemudian jarak model 2, jarak mobil, kecepatan mobil 1, kecepatan mobil model 2, kemudian kilometer, menit, dan seterusnya. Jadi sini ya, to walk. Lalu kalau kita ingin tadi yang mengetahui elemen matriks itu S ya, ada ujungnya S, was jadinya, was. Nah, ini dia. Was. Nah, ini dia. Dia mengatakan matriks A, name A itu, size 1 kali 4 gitu. Jadi satu baris 4 kolom. Nah, byte-nya 32 double gitu. Nah, kalau jarak yang B tadi 1 kali 4. Lah yang C 2 kali 3. Ini yang C. 2 baris 3 kolom gitu. Nah, sekarang kita bersihkan. Sekarang kita coba kalau kita membuat matriks di jendela editor. Ini kita hapus. Kita program kita mencoba membuat matriks ya, membuat program matriks ya. Oke, matriks kita anggap A sama dengan, kita buat matriksnya, deklarasikan 2,3,4,5. Oke. Kalau kita ingin, jangan lupa kalau kita ingin menampilkannya tak usah dikasih titik koma ujungnya. Kalau kita ingin menekannya kasih, atau tidak menampilkannya kasih titik koma. Selanjutnya kita buat matrik B. Matrik B ini kita kasih 9, 7, 5, kemudian 1. Oke. Kita enter. Kemudian kita buat matrik C sama dengan berapa ya? C sama dengan kita buat 3 kali 3 gitu ya. Oke. 3,3,4,5, oke, ini berlebih ya. Nah, untuk membuat garis baru kita buat titik koma. Ini baris yang kedua. Baris yang kedua tuh kita isi dengan 5 spasi 6 7 ya. Ini kita kasih titik koma, kemudian koma lagi, kita buat matriknya 3 kali 3.
tujuannya kita kasih sini matriks 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 ya, matriks 3x3. Oke, ini baru 2 kali 3. Sekarang barisan ketiganya kita bikin 1 2 3. Oke, ini udah selesai. Ini coba kita run kan, kita save. Oke, di sini ada error di sini ada error bilang untitled 8 ya. 1 2 3 4. Kita coba cek ada yang salah. Oh, di sini ya 3 4 5. 3 berarti 3 kolom, sementara 5 6 6 7 ada 4 kolom, berarti ini berlebih 1 kolom. Jadi dalam menulis matriks itu mesti kalau yang pertamanya 3 kolom, baris pertama 3 kolom, maka baris kedua juga mesti 3 kolom gitu ya. Jadi nggak boleh berbeda gitu. Nah, kita enter C 3 4 5 5 6 6 1 2 3. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat lebih gitu? Boleh, misalnya yang matriks keempat nih ada angka 8-nya gitu. Lalu ini akan error kalau kita jalannya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita kasih yang baris kedua 0 gitu. Baris ke pertama juga kita kasih bagian ujungnya 0. Nah, sehingga berubah matriksnya menjadi 4 kali 4. Ya. 3 kali 4, 3 baris, kolom 4 kolom, baris ya, baris 3 baris 4 kolom ya, baris 3 kolom. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia, di 3 baris 1 2 3, kolomnya 1 2 3 4, 3 baris 4 kolom. Nah, dalam mendeklarasi matriks itu sendiri, yang pertama itu adalah parabel dulu ya, parabel baris dulu. Misalnya kalau kita tulis namanya matriks 3 gitu ya. Ini. Nah, 3 ini melambangnya sebagai baris gitu ya. Banyak baris ya. Oke, kita kasih banyak baris gitu. Baris matriks. Oke. Sementara 4 nih gitu. Kita close. Oke. Lalu bagaimana dengan 4 nih? 4 nih sama dengan banyak baris, banyak baris, banyak kolom. Banyak kolom matriks gitu ya. Nah, ini kolom matriks gitu. Jadi kolom yang C ini ada 4 kolom, ada 3 baris. Nah, seperti itu dia dalam mendeklarasikan matriks. Nah, sekarang kita coba yang tadi ada beberapa fungsi yang ada di MATLAB. Ini berguna sekali ya untuk menguji satu nilai gitu ya, untuk mencoba-coba yang namanya tadi matriks random, zeros, fungsi zeros, kemudian ones, honest, kemudian random gitu ya. Oke, random sekarang kita coba. Ini saya kasih titik koma dan saya anggap itu berarti tidak akan dieksekusi oleh MATLAB ya. Ini tidak akan dieksekusi oleh MATLAB. Oke, sekarang kita coba variabel baru A B C D. Sekarang kita anggap yang D sama dengan ones berapa gitu. D sama dengan ones 4 gitu, kita kasih 4 aja. 4, kemudian DE sama dengan zeros ya. Yang pertama zeros dulu. Ini zeros. Kita bikin zeros, kemudian ones. Ini juga 4, kita kasih 4, kita coba 4. Kemudian F kasih dengan random 4 kita kan 4-nya. Oh, kalau kita mau, maka ini akan menampilkan matriks yang 4 kali 4 semua ya. Ini matriks 4 kali 4. Nah, ini kita copy, kita kasihkan penjelasannya juga 4 kali 4. Kemudian yang bawahnya juga matriks 4 kali 4. Sekarang kita coba benar tak matriksnya 4 kali 4. Kita jalankan, kita save, kemudian kita run. Oke, nah ini hasilnya. Bisa kita lihat C. Oke, C di sini dia C 2 3 4 5. Oke, di sini ada yang salah.
C. Oke. Oh, kita clear dulu. Clear ya. Clear 3 4 5. Oh ya, C ya. Tapi di sini matriks A. Oh ya, A saya tidak jalankan. Oke, sekarang kita jalankan untuk melihat matriks A. Oke, kita buang koma di ujungnya, simpan lagi titik koma di ujungnya supaya dia menjalankan. Karena di sini cuma ditampilkan matriks C D A gitu ya. Yang dari C, karena saya tidak kasih titik koma, dia akan tampil. Sementara yang AB tadi saya kasih titik koma, jadi dia tidak tampil gitu. Kita tampilkan, kita ingin tampilkannya. Kita hilang titik koma. Ini dia matriks A. Matriks A 2 kali 3 satu baris 4 kolom ya, 2 3 4 gitu ya. B 9 7 4 5 juga satu baris 4 kolom gitu. Matriks C 2 3 4 5. Nah, di sini matriks D kita bikin zeros, maka dia akan otomatis membuat matriks zeros ya, 4 kali 4 ya. Ini 4 kali 4. 1 2 3 4 kolom. Barisnya lagi 1 2 3 4, 4 baris gitu. Yang E-nya kita juga bikin 1 1, berarti matriks 1 sebanyak 4 kali 4 ya. 4 baris 1 2 3 1 2 3 4 kolom. 1 2 3 4 kolom ya. Nah, lalu yang F-nya juga seperti itu ya, cuman di random ini dia merandom suatu nilai gitu ya. Dari 0 gitu ya. Kemudian 0 juga. Dia random ini biasanya otomatis 0 gitu ya. Ini random, inilah fungsi-fungsi yang disediakan oleh MATLAB gitu ya. Ini bagaimana kalau kita rubah dia jadi 4 gitu. Kita yang 4, yang D-nya kita kasih 4, nah ini kita kasih 3, yang F-nya kita kasih random 2 gitu. Gimana hasilnya? Sekarang kita coba run gitu. Oke, ini dia hasilnya. Kita membuat matriks yang ini 2 kali 2, yang E-nya 3 kali 3, D-nya 4 kali 4. Nah, seperti itu dia. Lalu bagaimana kalau kita membuatnya barisnya gitu, menentukan barisnya gitu. Tidak secara otomatis 4 kali 4, kemudian juga tidak otomatis 3 kali 3. Kemudian yang F ini tidak otomatis 2 kali 2 gitu. Nah, bisa caranya kita rubah. Nih, kita hapus keterangan ini, kita hapus ya. Kita hapus keterangannya. Oke, matriks. Nah, yang 4 nih kita ingin membuat dia berapa? 3 baris 4 kolom. Oke, 3 kali 4 kita bikin. Kemudian yang bawahnya yang once nih matriks 1 sebanyak misalnya 5, maksudnya 5 baris 3 kolom gitu. Oke, 3 kolom. Lalu yang bawahnya ini kita pengen random 2 nih 1 baris saja. 1 baris, tapi kolomnya kita tentukan dari sini. Nah, oke, 1 baris umpamanya 10 kolom. Oke, 10 kolom. Lalu bagaimana cara mendeklarasikannya? Oke, kita buat nih, berapa baris matriks yang D? 3 kali 4, berarti 3-nya baris. Berarti kita tulis 3 dulu kan? 3,4 gitu. Ini 3 baris, koma. Ini ada komanya, jangan spasi. Koma. Nah, 4 kolom. Lalu yang once-nya itu 5 kali 3. Oke, 5 baris 3 kolom. Sementara yang bawahnya yang F random itu kita bikin matriks 1 kali 10, 1 baris. Oke, barisnya 1, kolomnya sebanyak 10. Nah, sekarang kita uji benar tidak hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita save. Oke, kita lihat hasilnya. Ini C kita pengen tadi berapa? C kita ingin 3 kali 4, 3 baris 1 2 3, 4 kolom. 1 2 3 4 ya. Otomatis ya. Zeros. Tapi di sini oh ya, bukan yang D ya. Yang D ini kita bikin 3 kali 4. Yang D 1 2 3. 3 baris. Kolomnya lagi 1 2 3 4, 4 kolom. Kemudian selanjutnya itu ada yang E, matriks E yang kita bikin tadi. Matriksnya tuh 5,3 ya. Once 5,3. Artinya 5 baris 3 kolom. Nah, betul tidak? Kita hitung banyak barisnya. 1 2 3 4 5. Kemudian kolomnya 1 2 3. Berarti pas ya. Kemudian yang lagi, yang random kita tadi pengennya
berapa? 1 kali 10. Nah, sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barisnya berapa? 1. Itu 1 ya. 1 tetap 1 ya. Nah, kalau kita ingin merubahnya jadi 2 gitu. Ini kita yang ABC ini kita tekan dulu, tidak usah kita tampilkan prosesnya. Nah, yang kita tampilkan juga ya cuma D, E, F ini. Kita rubah namanya materi 10 yang F nih menjadi 2 baris gitu. Oke, sekarang kita save. Pertama ini 1 baris, sekarang kita buat dia 2 baris. Nah, jadi 2 baris. Oke, ini kita coba kita sembunyi dulu. Oke, yang F nya aja kita otak-atik dulu sementara. Nah, kita ganti momennya 5 baris. Oke, 5 kali 10. Maka akan bertambah, ya kita 3 dulu ya. 3 ini sudah ada 2 baris. Nah, sekarang kita buat menjadi 3 baris. Nah, 3 baris. Selanjutnya kita rubah menjadi 4. Kita ingin merubah menjadi 4 baris. Randomnya baris 1, 2, 3, 4. Kolomnya tetap sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom. Kalau kita ingin mengurangkan kolomnya boleh 4 misalnya berapa 6 lah gitu, 6 kolom saja yang kita inginkan gitu. Nah, kita save, kemudian kita runkan. Nah, jadi saya rasa cukup demikian dulu cara membuat matrik dalam MATLAB. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.